Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Maulana Firdaus. Saya adalah guru seni broadcasting di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Kali ini saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, saya mengajar di kelas 11 PSPT dengan mata pelajaran editing audio video dengan materi pembelajaran frame per second, di mana pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran problem based learning dan memilih dari RPP tentang menganalisis proses capture copy ke dalam komputer dan melakukan proses capture copy ke dalam komputer. Assalamualaikum. Ya, anak-anak, kembali lagi bersama saya ya di pelajaran editing. Gimana? Sehat? Alhamdulillah ya. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menurut agama kepercayaan masing-masing berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kalian, yaitu Jaki. Silahkan Jaki. Siap. Baik, sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, ya anak-anak, gimana? Sekarang kan musim hujan ya? Saya duduk ya. Gimana kondisinya, sehat? Oke, jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang musim hujan. Jadi kalau berangkat pakai motor itu bawa jas hujan ya, biar nggak sakit. Oke, sebelum pembelajaran saya akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk atau dispen hari ini? Abdan, Agis, Andika, Anwar, Arif Mufti, Aril, spen ya, Fikri, Gina Fatwa, M. Pasha, Sabilal, sakit, Maulana Dafa, dispen, Muhammad Sehan, hadir, Muhammad Ali Mansyah, Jahra Janatu Sahwa, hadir, Zakiatul, M. Andrean, hadir. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang frame per second ya. Ada yang tahu ya frame per second itu apa? Laju gambar. Apa? FPS merupakan sebuah cepat atau lambatnya pergerakan video. Cepat atau lambatnya pergerakan video. Oke, ada yang lain, Jaki? Ada yang tahu, Jaki? Kumpulan gambar dalam 1 detik. Ya, hampir mendekati ya. FPS itu adalah kumpulan beberapa frame dalam 1 detik. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang FPS. Ini juga sangat berguna dalam pelajaran editing karena kalau misalkan kalian mengedit itu harus mengetahui FPS-nya dulu, karena kalau tidak sinkron itu akan menghasilkan sebuah karya editing yang kurang baik ya. Jadi mata pelajaran editing dengan tema FPS ini sangat berguna sampai kalian di akhir hayat mungkin ya, kalau kalian sebagai sebagai editor. Pelajaran hari ini kita akan melakukan beberapa kegiatan. Pertama, kalian harus mencari tentang materi ya. Yang kedua, kalian harus mengedit dari bahan yang sudah disediakan. Dan yang ketiga, nanti kalian harus presentasi. Nah, nanti penilaiannya dari kegiatan itu saya akan nilai. Oke, paham ya? Paham ya? Sebelum memulai pembelajaran, saya akan memberikan pretest terlebih dahulu kepada kalian.
pretestnya kita akan bermain dengan aplikasi Kahoot namanya. Sudah pernah main? Sudah ya? Sudah paham ya? Oke, silakan dikeluarkan handphonenya. Nanti dilihat di depan layar. Kalian jawab pertanyaan tentang frame per second sebisa kalian. Oke? Oke, silakan masuk. Sudah ada Inggi. Siapa Inggi itu? Singgi ya? Agis, Abdan, Gina, Sehan, Nadia, Jody, Jaki. Siapa lagi? Baru 8. Game pinnya 5737938. Silakan buka kahoot.it. Ada lagi? Belum? Sok. 20. Jidan udah masuk tuh. Oke, saya mulai ya. Oke, saya mulai. Perhatikan pertanyaannya. Frame per second. Lihat. Di bawah ini yang pertama kali mengemukakan tentang frame per second. Ayo, siapa? Thomas Alva Edison. Edward. 11 orang yang jawab. 12, 15, 16, 17. Hanya 6 orang yang menjawab benar. 8 orang menjawab Thomas Alva Edison. Tahu nggak penemu siapa? Penemu apa Thomas? Lampu. Penemu lampu ya. Lanjut soal nomor 2. Di bawah ini yang merupakan prototipe pertama dari video adalah, nah ini apa? Prototipe pertama video itu apa? Yang nonton film pasti tahu. Ya, jadi kan kalian nonton video nih, ada prototipenya video itu apa? Pertama kali. Woi, 13 orang menjawab benar. Telat. Oke, kita next. Rio masih memimpin, Andika menyusul Rio nih. Kita next. Kegunaan frame per second. Nah, apa? Mengukur cahaya. Bisa nggak? Udah tuh 14 tuh. Siap-siap reaksinya, Fit. Oi, 19 orang menjawab benar. 1 orang masih mengubah bentuk ukuran gambar. Itu siapa itu? Kita next. Wih. Kita next. EVS yang bisa dicerna secara normal oleh mata manusia. Nah. Enam orang, 7 orang. Wih, 18 orang menjawab benar. Oke. Soal terakhir. Siap-siap. Jumlah EPS untuk membuat adegan slow motion yang ideal, yang baik, yang paling baik adalah 60 fps. Oke. Kita lihat juara-juaranya. Juara 3 adalah Singgi. Juara 2 Andika. Juara 1 Rio. Tepuk tangan buat Rio. Oke, kita lihat resultnya. Wih, 61% menjawab benar. Berarti ada beberapa yang sudah paham ya. Oke, cuman tidak semuanya paham ya.
Ya, anak-anak, saya akan memperlihatkan sebuah video tentang frame per second. Ini berhubungan dengan pelajaran sekarang. Jadi kalian cermati dan mungkin catat kalau ada yang menurut kalian penting. Silahkan ditonton ya. Oke, hari ini gue pengen ngomongin tentang slow motion, tapi lebih deep lagi, lebih dalam lagi mengenai persentasenya, frame per secondnya seperti apa, aturan-aturannya, dan juga optical flow, frame blending, frame sampling, itu apa perbedaannya dan apa gunanya. Banyak yang nanya seperti itu. Apalagi di video battle yang ini nih, yang pertama, di situ ada permasalahan mengenai frame per second 60 fps dipasang di sequence 24 fps. Kenapa nggak boleh gitu loh? Ini semampu gua ya, jadi semoga bisa mudah dimengerti. Tidak semua slow motion bikin video lu bagus. Setiap slow motion pasti ada motivasinya. Nggak semuanya slow motion auto video lu bagus. Nggak seperti itu. Tergantung dengan kebutuhannya. Dalam video YouTube seperti gue sekarang, Talking Head, gue menggunakan 24 fps atau lebih tepatnya 23976 ya, 23,9. Dan ada juga yang pakai 30 fps. Itu rata-rata TV show, TV itu rata-rata 30 fps. Dan 60 fps itu dipergunakan untuk video-video 3D, animasi, kartun seperti itu. 48 fps, 60 fps rata-rata seperti itu supaya ngasilin gambar yang smooth. Itulah kenapa ketika lu main game semakin besar fps semakin enak kelihatannya, karena kita butuh smoothnya bukan sinematiknya. Ada juga frame per second yang lebih dari itu seperti 120 fps, 240 fps, 960 fps, bahkan ada kamera-kamera yang bisa nyampe 1000, 10.000 fps gitu buat bikin adegan-adegan di TV show, misalkan air sama susu sama kopi bersatu, bam, itu rata-rata pakai kamera yang bisa bikin slow motion yang tinggi gitu. Ada bisa dipahami? Bisa. Saya, oke. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan satu video lagi. Nah, video ini hasil editan saya sebenarnya, tapi saya rubah. Ada beberapa yang dirubah. Silahkan kalian perhatikan ada yang mengganjal nggak video ini. Nah, ini berhubungan dengan FVS. Nah, video ini bahannya ada di komputer kalian masing-masing. Oke, saya perlihatkan satu video. Nah. Menurut kalian apa yang mengganjal dalam video ini? Apa yang menurut kalian mengganjal dalam video ini? Atau ada perbedaan nggak? Atau mungkin ada yang ini aneh gitu video ini, kenapa? Patah-patah Pak, jadi kayak si gerakannya tuh kaku gitu. Kaku. Iya. Tahu nggak kenapa? Kayaknya FPS-nya nggak sesuai gitu di sequence sama di FPS videonya. Jadi nggak match. Jadi Nggak hasil match. videonya patah-patah. Patah-patah. Ada yang lain? Bisa dilihat patah-patah ya tadi ya. Nah, itu apa masalahnya? Tadi kata Singgi kayaknya FPS-nya yang berbeda sesuai dengan nanti penjelasan dari video. Sekarang kalian bikin sebuah kelompok ya, kelompok. Nanti kalian diskusi antar kelompok mengenai materi FPS. Oke. Siap ya? Siap. Bikin kelompok. Mana kelompoknya nih? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oh ini, oh jadi gini aja ya. Ini kelompok 1, yang dekat-dekat aja. Kelompok 2 mana? Oh itu kelompok 2. Itu kelompok 3 mana? Kelompok 3 sana. Kelompok 4? Ini. Kelompok 5? Ini. Berarti nggak apa-apa kelompoknya yang dekat-dekat ya. Oke. Sekarang karena sudah dibentuk sebuah kelompok, silakan kalian cari tentang frame per second di internet. Di komputer kalian masing-masing. Nanti kalau sudah dapat kalian sadur ke Microsoft Word, oke? Nah, nanti simpan dan pelajari untuk pelajaran di hari ini untuk bekal kalian nanti mengedit sebuah karya yang sudah saya sediakan. Ya, silahkan dicari materi frame per secondnya di komputer masing-masing.
sambil berjalan ya, sambil berjalan. Di komputer kalian itu saya sudah sediakan bahan editing namanya Gula Semut ya. Gula Semut adalah file video lah, file bahan editing itu tentang dokumenter tentang gula yang bisa diekspor ke luar negeri. Nah, bahan-bahannya akan saya jelaskan nih di depan. Perhatikan di depan ya. Oke. Nah, di bahan Gula Semut ini ada satu pertama folder background music ya. Background music berarti background music ya, background music. Yang kedua ada footage. Footage adalah kumpulan videonya. Oke. Yang ketiga ada VO. VO itu voice overnya. Yang selanjutnya ada naskah double column. Saya perlihatkan naskahnya. Nah, naskahnya seperti ini. Silahkan kalian susun ya nanti di project Adobe Premiere. Paham ya bahan-bahannya? Oke, sambil kalian mencari materi, silahkan dilihat dulu, dipelajari dulu bahan-bahan yang mau dieditnya, dan lanjutkan materi penyaduran dari frame per second-nya. Silakan. Oke, anak-anak, tadi kan saya udah ngasih bahan video ya, bahan video ya. Sekarang di footage-nya itu kan ada video nih. Kalian analisis terlebih dahulu. Video itu menggunakan FPS berapa, oke? Sehingga nanti pas pengeditan kalian tidak salah untuk memilih FPS sesuai dengan video yang sudah ada. Paham ya? Coba silahkan dianalisis. Cara menganalisisnya ada di internet, cari tahu sendiri dulu. Nanti kalau kurang paham saya kasih tahu. Oke? Analisis dulu videonya, berapa FPS-nya, dicatat nanti FPS-nya. Oke? Silakan. Oke, anak-anak, ini nih caranya gini nih. Misalkan ini satu video nih. Diklik kanan kan. Show more option, properties. Nah, di sini ada general, security, detail, dan free pose. Nah, detailnya di mana nih? Nih, lihat detailnya. Di sini ada FPS-nya. Kita scroll nih, ada 29,97. Ya, coba silakan dilihat di masing-masing komputer. Dah? Bisa kan? Coba properties. Oh, udah. Detail mana? 30 fps. Coba mana? 2997 ini. Ada apa? Ada ya? Wah, cek. Nah, itu. Naskahnya ada naskahnya. Dari pengolahan terus Oke, anak-anak, sambil berjalan ya. Yang tadi sambil nyari materi, terus sambil menganalisis video. Silahkan sekarang buka software Adobe Premiere-nya ya. Software Adobe Premiere-nya silahkan kalian edit dari bahan yang sudah saya sediakan. Itu bahannya sama dengan video yang kedua yang saya tampilkan tuh, yang terlihat patah-patah, bahannya sama. Nah, silahkan kalian edit sesuai dengan frame per second yang ada di videonya. Nah, terus kalian ekspor ya, ekspor ke MP4. Pengeditannya jangan terlalu panjang, hanya 30 detik saja ya, 30 detik saja. Disertakan dengan VO-nya ya, voice over-nya. Oke? Silakan dikerjakan ya, di editing ya.
Oke, anak-anak, kalau sudah ngedit, yang ngeditnya udah selesai, silakan diekspor ya. Diekspor ke format MP4, kualitasnya 1080p. Oke. Oke, anak-anak, kalau yang sudah ngedit, udah ngekspor, tadi kan kalian nyari materi kan? Nah, silahkan dibikin PowerPoint-nya dari materi tersebut. Singkat aja, namanya juga PowerPoint kan? Jadi poin-poinnya aja yang dimasukin ke PowerPoint. Sisanya kalian menghafal ya. Oke, anak-anak, silakan presentasikan di depan untuk kelompok 1. Filenya sudah ada di laptop saya. Jadi, tadi di copy di laptop saya. Nah, untuk kelompok lain, silahkan menanggapi atau diskusi yang dipresentasikan dari hasil teman-teman kalian yang presentasi di depan. Siap? Siap. Siap ya? Siap. Silakan ditanggapi nanti kalau ada pendapat yang lain dikemukakan. Silakan, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sana aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kami yang tadi. Yang berada di Kampung Pasir Becreng, Desa Cikampung, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ini hasil videonya ya. Dari bahan gula merah gandum yang diinovasikan ke dalam bentuk halus dan dikemas secara menarik untuk dijual. Oke, terus mana PowerPoint-nya? Totalnya 30 fps, berarti pada saat itu ada 30 gambar berurutan per 1 detik untuk ditampilkan. Oleh karena itu, jika 60 fps, maka kita akan mendapatkan 60 slide gambar dalam 1 detik. itu adalah hasil dari analisis kelompok kami tentang FPS. Saya akan membuka tanya sesi jawab. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, maka silakan acungkan tangan dan sebutkan pertanyaannya. Silakan. Ada yang mau bertanya silakan. Silakan Gina. Kan di video game banyak pergerakannya, kira-kira berapa FPS-nya? Nah, kalau untuk video game sebenarnya agak terlalu out of context, soalnya kita membahasnya video. Nah, tapi akan saya jelaskan. Di video game itu seberapa banyak FPS yang diperlukannya bergantung terhadap komputernya, di mana apakah komputernya mampu untuk menjalankan game tersebut dengan FPS yang optimal, di mana kebanyakan game itu semakin tinggi FPS-nya akan semakin baik, karena kalau kita bermain game yang dicari itu bukan tampilan sinematis, tapi kepada lebih smooth-nya game tersebut. Oke, gimana Gina? Cukup, terjawab, terima kasih. Gina terjawab ya? Terjawab. Terjawab. Kamu suka main game? Suka? Oh, suka. Ambil dulu. Ada yang pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, silakan ditutup, Singgi. Terima kasih atas perhatian. Saya pamit undur diri. Saya dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 mangga ke depan. Nilai untuk menunjukkan tampilan gambar dalam satu detik. Frame per second atau FPS jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti frame per detik. Istilah FPS ini seringkali digunakan ketika membahas spesifikasi komputer atau ponsel. Frame per second atau FPS kerap kali menjadi bahan pertimbangan seseorang ketika hendak. Saya Singgi izin bertanya. Kan di situ tadi katanya 60 FPS untuk game itu udah cukup baik, tapi kalau misalkan kita di dalam film, apakah itu juga bagus gak gitu 60 FPS teh gitu? Atau bukan untuk slow motion tapi emang untuk standar tontonannya? Izin menjawab ya. Kan kalau kayak film kayak gitu tuh udah ada standarnya apa teh?
standar frame per secondnya masing-masing gitu. Misalnya buat video biasa harusnya kayak apa teh? Saya nggak baca skrip Pak. Nggak apa-apa sob. Podcast gitu, komedi gitu. Frame per second, misalnya sama juga film juga seperti biasa 24 frame per second, kalau nggak 30 frame per second. Setahu Ali. Gimana Gi? Berarti 60 fps itu kalau untuk film emang kurang bagus. Bukan tidak bagus, tapi tidak direkomendasikan. Oke, tepuk tangan. Sabda mau nanya? Oh nanya. Oke, silakan ditutup. Ya dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Biarin. Gak apa-apa, aman. Sok, silakan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri, perkenalkan kami dari kelompok 3. Ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Ini videonya. Kayak dodol itu. Nah. Yuk. Apa itu frame FPS? Jumlah munculnya gambar secara berurutan dalam 1 detik ya. Jadi direkam 24 fps berarti dalam 1 detik. Setiap dalam 1 detiknya video itu menampilkan 24 frame per second. Seperti yang kita ketahui, film pada dasarnya terdiri banyak gambar yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini hasilnya ya. Ki. Gula semut berasal dari bahan gula merah gandum yang diinovasikan ke dalam bentuk halus dan dikemas sedemikian rupa secara menarik untuk dijual di pasaran. Di atas 30 fps berbagai kamera dan 120 kan ada yang lebih tinggi akan menggunakannya. Di atas sudah diinformasi bahwa standar film Ingat. 24 fps dan standar TV adalah 25 fps atau 30 fps. Dengan 24, 25 atau 30 fps kamu sudah cukup untuk membuat video dengan kualitas standar. Mata kita sudah nyaman menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sudah. mau menunjukkan hasil belajar kami tadi. Asik. Sok. Inilah salah satu olahan pabrik gula semut yang berada di kampung Pasir Gecreng, Desa Cikarang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kan ada yang lebih tinggi akan menggunakan. Gula semut berasal dari bahan gula merah gandum yang diinovasikan Ingat. ke dalam bentuk halus dan dikemas sedemikian rupa secara menarik untuk dijual di tampak sedikit membingungkan pada awalnya. Cara terbaik untuk memahaminya adalah dengan bereksperimen dengan semua frekuensi gambar. Pilih adegan dan potret adegan yang sama pada 24 fps, 30 fps, 60 fps, dan 120 fps. Video 24 fps akan melihat lebih sinematik dan film, dan 30 fps akan terlihat seperti memandang alami, tetapi 60 fps dan 120 fps mungkin terlihat agak aneh dan tidak alami karena frame yang lebih tinggi. Setelah kalian memahami cara kerja semua frame rate, kalian akan dapat mengintegrasikannya dengan benar ke dalam alur kerja kalian dan mendapatkan yang terbaik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan ya buat semuanya. Ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab ya. Saya akan jelaskan sekilas tentang frame per second ya. Nih, frame per second dalam video ya. Dalam video itu baik dalam video game ataupun video editing ya. Karena memang berhubungan dengan game sebenarnya. Ya, frame per second. Tadi sudah ya. FPS itu pertama kali ditemukan atau dikemukakan oleh Edward Muybridge ya, sebagai orang yang pertama kali menyusun berbagai bingkai gambar. Jadi
awalnya itu prototipe dalam sebuah video itu adalah orang lagi berkuda. Tahu kan? Nih, biasanya tuh kalau kalian ke museum iptek gitu ada tuh kalau diputar tuh kudanya jalan. Atau kalian ngegambar di buku di lembar terus digerakkan. Nah, itu kan bergerak. Nah, itulah prototipe dalam sebuah video. Ya, paham ya? Nah, ini juga karya fenomenalnya nih, dia nih. Dari seluruh dunia udah terkenal ya. Terus, nah apa itu FPS? FPS itu kalau saya simpulkan secara singkat adalah bingkai per detik. Ngerti nggak? Dalam 1 detik itu ada berapa bingkai? Kenapa ada angka 24, 30, 60? Berarti sekali dalam 1 detik itu ada 24 bingkai gambar yang disusun. Termasuk 30 dan 60 bahkan 120 atau mungkin ada 200 FPS. Biasanya yang besar-besar itu untuk grafis game. Kalau kalian main game misalkan Call of Duty, tahu nggak? Itu kan grafisnya smooth banget kan? Nah, itu FPS-nya pasti tinggi. Jadi semakin tinggi FPS itu akan semakin nyata gitu. Oke, paham ya? Kita lanjut. Next. Nih, ini jenis FPS. Ini yang lumrah digunakan ya. FPS itu banyak. Sebelum 24 FPS itu ada yang lebih rendah, ada 16 FPS dan lain sebagainya. Kalian pernah nonton film Charlie Chaplin? Kan geraknya gitu ya? Kayak kartun gitu. Itu karena dulu teknologinya lebih rendah di bawah 24 FPS sehingga gerakan filmnya seperti itu. Jadi kalau gerakannya seperti itu bukan disengaja ya, tapi karena waktu itu teknologi kamera masih di bawah 24 fps. Nah, 24 fps itu adalah frame per second yang dicerna secara normal oleh mata manusia, ya. Ada 24 fps adalah standar film atau acara TV yang diperlukan sebagai kecepatan minimum yang diperlukan untuk merekam video. Ada 30 fps standar untuk televisi sejak awal masih digunakan secara luas meskipun produsen bergerak menuju fps yang lebih tinggi atau sinematik. Sampai sekarang ada 60 fps digunakan untuk membuat video slow motion. Nah, semakin tinggi fps itu manfaatnya kalau kalian membuat sebuah adegan slow motion itu lebih rinci, lebih smooth. Tahu film Matrix nggak? Tahu. Film Matrix kan ditembak, ini gini kan. Nah, itu menggunakan FPS yang tinggi karena dia banyak sekali adegan slow motionnya. Jadi kalau kalian pengen bikin adegan slow motion, pakailah FPS yang besar di kameranya. Lalu di editingnya pakai juga FPS. Tadi kan di video awal itu ada hitungannya ya. Nah, seperti itulah. Lanjut. Nah, tadi ada P sama I. Tahu? Kalau kalian bikin sekuen di Adobe Premiere kan ada 1080p, ada 1080i. Apa perbedaannya? Ini perbedaannya. Huruf P itu adalah progresif, sedangkan ada I. Nih, I itu interlace namanya. Progresif dan interlace adalah dua cara video yang ditayangkan di monitor. Progresif artinya setiap baris piksel akan ditampilkan berurutan. 1, 2, 3. Sedangkan interlace artinya setiap baris akan ditampilkan bergantian antara baris ganjil dan baris genap. Bagian pentingnya adalah kamu tidak memerlukan frame rate dalam interlace kecuali untuk TV analog. Jadi kalau sistem sekarang, ini kan digital ya, itu tidak perlu memerlukan interlace. Ngerti? Karena sudah P, progresif, 1080p dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan FPS. Nih. Nih 12,5 fps, 25 sama 50. 50 lebih smooth ya. 50 lebih smooth. Ya, jadi semakin besar FPS-nya, maka pergerakannya semakin smooth. Nah, ini perbedaannya kalau di video. Lihat. Nih, gerakan air 20 fps terlalu patah-patah kan? Kalau 60 itu lebih smooth ya. Ini perbedaannya. Oke. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Ya. Jadi
jadilah orang bijak, jadi belajarlah ketika kalian bisa. Jadi kalau kalian bisa, jangan berhenti belajar, jadi belajar aja. Kalau orang bodoh, quotes of the day ya. Ya ini motivasi aja. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Oke. Ya, dari pelajaran tadi saya memberikan evaluasi. Pertama, pas pengeditan kalian harusnya memperhatikan kalian nge-save itu di mana gitu, ngerti nggak? Jangan sampai tadi diekspor, aduh pak filenya di mana ya, itu bingung padahal udah beres gitu. Terus yang kedua, jangan lupa save as, itu SOP lah dalam sebuah editing. Takutnya mati listrik dan lain sebagainya, itu sudah tersave. Dan ada auto save tadi si Singgi nyari, untung ada ya. Nah, terus kalau presentasi itu kan poinnya saja ya. Kalian harus menguasai harusnya nanti pas presentasi itu. Ya, jadi poin-poinnya aja. Jadi komunikasi ini kunci lah buat kalian. Tidak hanya pelajaran ini, tapi untuk kehidupan selanjutnya. Kalau kalian lancar komunikasi, semuanya akan mudah kalau menurut saya. Oke? Seperti itu. Paham? Paham. Gimana pelajaran hari ini? Terima kasih. Hah? Mudah dimengerti nggak? Mudah. Kalau kahot, seru nggak? Seru ya. Next lagi? Bikin kahot ya? Bikin kahot lagi. Tapi intinya paham kan tentang pelajaran ini? Bisa bikin editing, bikin sequence setting bisa? Oke. Sip. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Ya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Silahkan nanti sebelum meninggalkan di shutdown dulu komputernya semua. Lalu keluar secara rapi ya. Nah, oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan membaca doa ya, menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh KM Jaki. Silakan Jaki. Sebelum mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa berada mati. Dimulai. Doa dibuka. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di shutdown dan keluar.